Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra dari Prodi Akuntansi Syariah semester 3. Baik, jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang teori akuntansi syariah, landasan akuntansi syariah, dan pendekatan dalam perumusan akuntansi syariah. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Wulan yang satu kelompok dengan saya. Baik, langsung saja saya ke materinya, yaitu pengertian teori akuntansi syariah. Nah, pengertian teori akuntansi syariah adalah kumpulan prinsip atau konsep panduan yang menjelaskan bagaimana proses akuntansi tersebut dilakukan, mengapa metode tersebut digunakan, dan bagaimana akuntansi membantu pengambilan keputusan teori ini. Nah, teori akuntansi ini menjadi dasar dalam pembuatan aturan akuntansi, sehingga perusahaan bisa membuat laporan keuangan yang konsisten dan mudah dipahami. Dan berbagai pihak seperti investor, pemberi pinjaman, dan hal lain yang berkepentingan dalam hal tersebut. Nah, jadi teori akuntansi syariah ini sangat penting untuk kita pelajari karena dapat menjadi landasan utama atau bagaimana panduan awal untuk bagaimana cara membuat laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Nah, tujuan teori akuntansi adalah memberikan panduan untuk mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan informasi keuangan dengan cara yang relevan dan dapat dipercaya. Teori akuntansi juga menjawab pertanyaan penting seperti apa yang harus dilaporkan dalam keuangan dan bagaimana laporan tersebut mencerminkan keadaan ekonomi sebuah perusahaan. Nah, bagaimana sih contoh dari penerapan teori akuntansi tersebut? Nah, contohnya, misal, historical cost principle atau prinsip biaya historis. Prinsip ini mengharuskan aset dicatat berdasarkan harga beli, bukan berdasarkan nilai pasar pada saat ini. Misal, jika sebuah perusahaan membeli tanah seharga 1 miliar pada tahun 2020, maka angka tersebut tetap dicatat di laporan keuangan meskipun nilai tanah naik menjadi 1,5 miliar di tahun berikutnya. Hal ini memastikan data yang disajikan lebih stabil dan dapat dipercaya, meskipun tidak mencerminkan perubahan nilai pasar. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa teori akuntansi ini sangat penting bagi kita dalam analisis laporan keuangan dan menulis laporan keuangan dalam kegiatan ekonomi tentunya. Nah, pastinya mengapa sih kita harus perlu memahami tentang teori akuntansi ini? Nah, dengan kita memahami teori akuntansi ini, kita bisa membuat laporan keuangan yang jelas, terpercaya, dan berguna untuk pengambilan sebuah keputusan. Bagaimana cara kita mengelola laporan keuangan atau menganalisis laporan keuangan? Kita di sini apabila kita memahami teori akuntansi syariah, kita sangat mudah untuk bagaimana membuat laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan laporan keuangan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian teori akuntansi secara konvensional. Nah, di sini saya akan membahas teori akuntansi secara syariah. Nah, teori akuntansi syariah adalah konsep atau kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana akuntansi diterapkan, apakah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau sesuai dengan syariah Islam. Prinsip ini berdasarkan pada Al-Quran, hadis, dan kaidah-kaidah fikih yang mengatur transaksi keuangan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Nah, teori akuntansi syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya fokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan keberkahan. Berbeda dengan teori akuntansi konvensional yang seringkali berorientasi pada kepentingan pemegang saham, akuntansi syariah mencakup tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam akuntansi syariah tidak hanya mencatat untung rugi tetapi juga mempertimbangkan dampak moral dan sosial terhadap aktivitas ekonomi. Misal, contohnya penerapan akuntansi syariah adalah dalam pencatatan zakat sebuah perusahaan. Dalam akuntansi syariah,
Zakat dihitung sebagai kewajiban keuangan yang harus dilaporkan secara transparan. Misal, sebuah perusahaan syariah memiliki aset bersih tertentu, maka 2,5 dari aset tersebut wajib dialokasikan untuk dana zakat dan dilaporkan sebagai laporan keuangan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Nah, artinya di sini tidak hanya untuk diri kita pribadi dan juga melainkan juga dapat berguna bagi orang lain atau sosial terhadap orang lain. Baik, pada materi yang kedua yaitu membahas tentang landasan teori akuntansi syariah. Nah, landasan dari teori akuntansi syariah yang pertama ada dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, dari Al-Quran atau hadis, dari Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Al-Quran memberikan panduan untuk keadilan, transparansi, dan pengelolaan harta. Salah satunya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar." Nah, di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 ini menjelaskan bagaimana menganjurkan pencatatan transaksi untuk menghindari sengketa atau perselisihan dan menjaga keadilan di setiap laporan keuangan. Yang kedua ada dari hadis. Hadis Rasulullah SAW mendukung prinsip akuntansi syariah seperti pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pada hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan keuangan. Hadis yang kedua, Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, pada hadis ini melarang praktik riba yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Artinya, dalam prinsip riba itu sangat diharamkan atau tidak dianjurkan lah, seperti begitu. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, ijma adalah kesepakatan ulama untuk memberikan solusi hukum Islam terkait masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit atau tidak dijelaskan secara mendalam dalam Al-Quran dan hadis, atau tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Misal contohnya kewajiban zakat perusahaan dalam pelaporan aset modern disepakati oleh ulama sebagai bagian dari prinsip akuntansi syariah. Nah, dalam kesepakatan ijma atau kesepakatan para ulama ini, kewajiban zakat dalam sebuah perusahaan, artinya sebuah perusahaan diwajibkan untuk membayar zakat atau menyisihkan yang seperti yang telah kita bahas tadi, 2,5 itu akan disalurkan kepada masyarakat lain. Nah, materi yang ketiga ada pendekatan dalam perumusan akuntansi syariah. Nah, perumusan akuntansi syariah didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem akuntansi apakah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam mengakomodasi kegiatan ekonomi yang berbasis pada keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas pendekatan perumusan akuntansi syariah. Nah, ada 3 pendekatan dalam perumusan akuntansi syariah. Nah, yang pertama ada pendekatan normatif, yang kedua ada pendekatan empiris, dan yang ketiga ada pendekatan ideologis. Nah, yang pertama ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif ini ialah pendekatan yang mendasarkan perumusan akuntansi syariah pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah. Nah, terutama dari Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Nah, dalam pendekatan ini, prinsip-prinsip syariah menjadi dasar utama dalam penyusunan standar akuntansi dengan tujuan untuk menciptakan transparansi, keadilan dalam pelaporan keuangan. Nah, salah satu ciri utamanya dalam pendekatan normatif ini adalah penekanan pada nilai-nilai keagamaan yang harus diintegrasikan atau dilakukan dalam setiap proses akuntansi, seperti pelarangan riba, gharar, maisir, dan transaksi keuangan dalam transaksi keuangan. Nah, pendekatan yang kedua ada pendekatan empiris. Nah, yang dimana pendekatan empiris ini lebih menitik beratkan pada praktik nyata yang terjadi di dalam lapangan
dan dalam lapangan institusi keuangan syariah. Nah, dalam pendekatan ini, empiris diperoleh dari perusahaan atau lembaga keuangan syariah digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem akuntansi yang lebih baik. Nah, pendekatan ini menekankan pentingnya akuntansi syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan bisnis modern. Ketiga, ada pendekatan ideologis, yang dimana pendekatan ideologis dalam perumusan akuntansi syariah didasarkan pada keyakinan bahwa akuntansi harus menjadi alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan kesejahteraan umat. Pendekatan ini menganggap bahwa akuntansi bukan hanya sekedar alat untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung moralitas dan etika Islam dalam berbisnis. Baiklah, perkenalkan nama saya Sembilan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Islam menyatukan bangsa-bangsa dan konstitusi pada akuntansi syariah. Nah, yang pertama adalah Islam menyatukan bangsa-bangsa. Dalam prinsip ini, Islam mengajarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab. Nah, hal inilah yang akan menjadi konsep dasar dalam akuntansi syariah. Dalam konteks akuntansi syariah, nilai-nilai yang berasal dari sumber Al-Quran akan menjadikan nilai dasar dalam transparansi dalam laporan keuangan syariah. Dalam hal ini, Islam tidak mengenal diskriminasi antar suku maupun bangsa, melainkan mengenalkan kesetaraan antara hak dan kewajiban semua individu. Prinsip seperti keadilan dan kebenaran lain akan menjadi prinsip penting dalam pengenalan akuntansi syariah. Nah, materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah. Nah, prinsip-prinsip yang ada dalam akuntansi syariah, yang pertama adalah prinsip pertanggungjawaban, yang kedua adalah prinsip keadilan, dan yang ketiga adalah prinsip kebenaran. Prinsip pertanggungjawaban adalah sebuah prinsip yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Islam. Pertanggungjawaban selalu erat kaitannya dengan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah seseorang yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah diamanatkannya atau apa yang telah dilakukannya kepada pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak hanya merupakan hal yang penting dalam etika bisnis dan sosial, tetapi juga merupakan nilai inheren yang lekat pada fitrah manusia. Hal ini berarti manusia memiliki energi dan kapasitas untuk melakukan keadilan dalam aspek kehidupan, terutama dalam konteks akuntansi. Yang ketiga ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan keuangan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran ini akan menciptakan suatu prinsip keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melakukan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian, pengembangan dalam akuntansi Islam seperti pada nilai atau prinsip kebenaran, keadilan, dan kejujuran harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi agar bisa sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum